Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4682, Raja Surga mempertaruhkan nyawanya. Pertahanan rahasia di tubuh Ye Qiuxian dirobek oleh Lu Ming, dan kekuatan dahsyat mengalir masuk. Wah! Setengah dari tubuh Ye Qiuxian meledak. Dia menjerit kesakitan saat separuh tubuhnya yang tersisa terbang keluar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Mati! Lu Ming berteriak dingin. Dia tidak menghentikan serangannya dan terus menyerang ke arah Ye Qiuxian. Tombak Dewa Perang telah menjadi sangat besar dan tersapu. Ye Qiuxian hanya terluka parah, dan luka seperti ini masih jauh dari cukup untuk merenggut nyawanya. Hanya dengan menghancurkan jiwanya, dia bisa benar-benar terbunuh. Pertahanan rahasia Ye Qiuxian telah berhasil ditembus. Dapat dilihat bahwa pertahanan rahasia yang menyelimuti kepalanya tidak lagi kuat. Lu Ming yakin bahwa ia akan mampu menembusnya dalam waktu kurang dari 2 gerakan. Wah! Tombak Dewa Perang yang besar menghantam kepala Ye Qiuxian. Pertahanan rahasia di kepalanya bergetar hebat dan hampir hancur. Kekuatan dahsyat itu membuat Ye Qiuxian terpental, dan dia menabrak gunung seperti bola. Lu Ming melompat dan mengejar Ye Qiuxian, melancarkan gelombang serangan berikutnya. Tidak. Ye Qiuxian meraung dalam hatinya, matanya dipenuhi teror. Jika ini terus berlanjut, pertahanan runenya akan hancur total paling lama dalam 2 gerakan. Tidak, mungkin hanya butuh 1 gerakan. Jika pertahanan rahasia itu hancur, dia akan mati. Namun, pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menjadi waspada. Dia merasakan bahaya yang kuat mendekat. Lu Ming tidak mau repot-repot terus menyerang Ye Qiuxian. Tanpa berpikir panjang, dia memutar tombak aresnya setengah lingkaran dan mengayunkannya ke atas secara diagonal. Pada saat itu, seberkas cahaya pedang menebas ke arah Lu Ming dan bertabrakan dengan tombak ares. Dentang! Terdengar ledakan keras dan sosok Lu Ming tak kuasa menahan diri untuk melayang mundur puluhan ribu meter. Kekuatan cahaya pedang ini sangat mengejutkan. Kemudian, Lu Ming melihat 2 sosok berlari cepat ke arah Ye Qiuxian. Mereka adalah 2 penguasa surgawi dari suku manusia surgawi. Namun, kedua raja surga ini berlumuran darah. Mereka terluka dalam berbagai tingkatan, dan wajah mereka pucat dan napas mereka lemah. Jelaslah mereka terluka parah. Orang yang menyerang Lu Ming adalah seorang raja surga dengan pedang tempur. Pada saat ini, mereka berdua bergegas di depan Ye Qiuxian, dan Dewa Surgawi dengan pedang meraih Ye Qiuxian dan bergegas ke kejauhan. Arah ini adalah arah celah tempat mereka masuk. Menurutmu kau mau kemana? Lu Ming berteriak dan mengejar pihak lain dengan sekuat tenaga. Meskipun ada 2 raja surga di sisi lain, mereka jelas terluka dan tidak dalam kondisi prima. Sepertinya iblis tulang telah memperoleh keuntungan mutlak. Asal mereka bisa menahannya, mereka bisa membunuhnya saat iblis tulang datang. Hal terpenting adalah ini merupakan kesempatan langka, dan Lu Ming tidak ingin melepaskan Ye Qiuxian. Meskipun Ye Qiuxian kurang memiliki keberanian, tidak dapat disangkal bahwa dia terlalu berbakat. Dalam hal bakat, hampir tidak ada seorang pun di generasi muda di alam semesta yang dapat dibandingkan dengannya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi raksasa istana surgawi, yang akan sangat tidak menguntungkan bagi tentara penghancur surga. Jika dia bisa menyingkirkan mereka, dia akan melakukan yang terbaik. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sulit menyingkirkannya di masa mendatang. Lu Ming meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar kedua raja surga itu. Seperti yang diharapkan, kedua raja surga itu tidak dalam kondisi puncak mereka, dan kecepatan mereka tidak secepat saat mereka berada dalam kondisi puncak, terutama raja surga yang memegang pedang. Dia terluka lebih parah, dan kecepatannya lebih lambat. Meskipun raja surga yang memegang pedang membawa Ye Qiuxian, dia masih lebih cepat darinya. Jarak antara Lu Ming dan pihak lainnya perlahan-lahan mendekat. Kamu bawa Tuan Muda Qiuxian pergi dulu. Aku akan pergi dan membunuh anak itu. Raja surga yang menghunus pedang berteriak, berbalik, dan terbang ke arah Lu Ming. Sementara itu, Dewa Surgawi dengan pedang terus melarikan diri bersama Ye Qiuxian. Asyik! Dewa Surgawi bersenjatakan pedang bergegas ke arah Lu Ming dan menebasnya dengan sinar pedang yang panjangnya ribuan mil. Lu Ming mengayunkan tombaknya untuk menghadapi serangan itu. Tombak Dewa Perang mengenai cahaya pedang itu dan ledakan yang memekakkan telinga meletus. Kemudian, cahaya pedang itu menghilang.
Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan sedikit bergoyang. Sepertinya pihak lain terluka parah. Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming pasti tidak akan mampu melawan seorang Raja Surga di puncaknya. Namun, sekarang dia bisa membunuh. Dewa Langit yang memegang pedang berteriak. Ia menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi sinar pedang yang patah yang memotong kekosongan dan menebas Lu Ming, mencoba membunuhnya. Alasan dia tetap tinggal untuk menghentikan Lu Ming adalah agar penguasa surgawi yang bersenjata pedang dapat pergi bersama Ye Qiuxian, dan juga agar dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Sama seperti alasan mengapa Lu Ming ingin membunuh Ye Qiuxian, Lu Ming juga merupakan ancaman besar bagi suku manusia surgawi, dan dia harus dimusnahkan. Menghancurkan surga, hancurkan. Lu Ming menggeram dan mengeluarkan jurus penghancur langit. Ia menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan, menusuk lawannya. Tombak dan pedang itu sangat indah. Mereka menembus kehampaan dan bertabrakan di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut berdesir ke segala arah. Lalu, kedua sosok itu melayang mundur pada saat yang sama. Mereka sama-sama cocok. Lalu, keduanya saling menyerang lagi dan mulai berkelahi. Bagaimanapun, pihak lain adalah penguasa surga. Meskipun kekuatan tempurnya tidak mencapai puncaknya, dia masih sangat kuat dan tidak lebih lemah dari Lu Ming. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Bola-bola, jantung Lu Ming berdebar kencang. Qiu-Qiu terbang keluar dan berubah menjadi cermin. Ia menembakkan seberkas cahaya yang menyelimuti Dewa Surgawi yang memegang pedang. Dewa Surgawi yang memegang pedang itu linglung sejenak. Namun, itu hanya sesaat. Dewa Surgawi yang memegang pedang meraung, dan kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuhnya, menghancurkan pilar cahaya Qiu-Qiu. Bakar energi surgawi yang paling kuat. Lu Ming mengerutkan alisnya dan segera mundur. Pihak lain tidak lagi peduli dengan konsekuensinya dan mulai membakar energi surgawinya. Dengan membakar energi surgawinya, kekuatan tempur lawannya mungkin akan mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Lu Ming mundur. Pada saat yang sama, Qiu-Qiu terbang kembali ke tubuh Lu Ming. Tubuhnya menggeliat cepat dan berubah menjadi baju besi yang menyelimuti Lu Ming. Lu Ming, mati. Dewa Langit bersenjata pedang meraung dan menyerang Lu Ming, sambil mengayunkan pedangnya dengan liar. Konsekuensi dari pembakaran energi surgawinya sangat parah. Kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa mencapai timbal balik lagi, sehingga menghilangkan semua harapan untuk masa depannya. Oleh karena itu, dia harus membunuh Lu Ming setelah membayar harga yang sangat mahal. Sinar pedang itu secepat kilat. Lu Ming hanya bisa mengayunkan tombaknya untuk menangkisnya. Klang-klang-klang. Keduanya terus bertukar pukulan dan dalam sekejap, mereka telah bertabrakan lebih dari 100 kali. Pada akhirnya, Lu Ming masih belum sebanding dengan lawannya. Dia mundur dengan cepat dan ditebas 2 kali oleh lawannya. Untungnya, baju besi yang telah diubah Qiu-Qiu memblokir 2 tebasan itu. Masih belum sebagus puncaknya. Aku bisa menahannya. Hati Lu Ming tergerak. Dia menyadari bahwa meskipun pihak lain telah membakar energi surgawi pamungkasnya, kekuatan pertempurannya tampaknya belum mencapai puncaknya. Lu Ming mengerti dengan sangat cepat. Yang satu adalah pihak lain terluka, dan yang lainnya adalah kekuatan asal-usulnya. Sebelum pihak lain melarikan diri, jelas bahwa kekuatan asal benih asal telah habis. Ketika dia bertarung dengan Lu Ming, dia pada dasarnya tidak menggunakan energi asalnya. Bab 4683 Pengumpulan. Oleh karena itu, meskipun penguasa surgawi yang memegang pedang telah membakar kekuatan surgawi pamungkasnya, itu masih belum sekuat energi asalnya. Dia masih sedikit lagi dari puncaknya. Adapun Lu Ming, dia sekarang adalah seorang master surgawi tingkat ke-6, bukan lagi master surgawi tingkat ke-5 seperti sebelumnya. Dengan bantuan Qiu-Qiu, Lu Ming yakin bahwa ia dapat menahan pihak lawan. Begitu iblis tulang tiba, pihak lainnya akan mati. Gaya penghancur langit, gaya purba, bunuh, bunuh, bunuh. Kepercayaan diri Lu Ming meningkat pesat. Ia menatap langit dan mengeluarkan raungan panjang. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Ia terus-menerus menggunakan 2 keterampilan rahasia yang telah diciptakannya dan membombardir lawannya. Meskipun Lu Ming masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak peduli dengan pertahanan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka setara satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 gerakan.
Pada saat ini, dua aliran cahaya muncul di kejauhan. Dua aliran cahaya itu bertabrakan di langit. Mereka bertabrakan beberapa kali berturut-turut dan meledak dengan ledakan dahsyat. Iblis tulang ada di sini. Mata Luming berbinar. Salah satu dari dua aliran cahaya itu adalah tulang. Aliran cahaya lainnya adalah Dewa Surgawi. Penguasa surgawi ini sangat kuat. Dia memegang tombak panjang, yang merupakan senjata surgawi tingkat asal. Dari 8 penguasa surgawi yang mengikuti Ye Qiuxian, 2 di antaranya memiliki senjata dewa tingkat asal. Salah satunya adalah penguasa surgawi yang bersenjatakan pedang yang telah melarikan diri bersama Ye Qiuxian. Yang satu lagi adalah Raja Surga Pembawa Tombak. Namun, penguasa surgawi ini jelas terluka parah. Ada lubang besar di dadanya, dan bahkan jantungnya telah meledak. Dia tidak dalam performa puncaknya, jadi dia bukan lawan si iblis tulang. Orang ini berlari sambil berkelahi. Namun, setelah beberapa tabrakan, tubuh Raja Surga itu jatuh ke tanah seperti meteorit, menciptakan lubang yang dalam. Asyik, iblis tulang melihat ke bawah dari atas dan bergegas menuju lubang yang dalam. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergemuruh hebat dan kerikil beterbangan kemana-mana. Pada saat berikutnya, sosok iblis tulang melesat ke langit dari dalam lubang. Dia mengenakan baju besi tulang hitam, dan baju besi itu berlumuran darah segar. Dia memegang tombak emas di tangannya. Tombak itu berlumuran darah, yang merupakan hal yang mengerikan dan mengerikan. Tak perlu dikatakan lagi, penguasa surgawi itu kemungkinan besar sudah mati. Kalau tidak, tombak itu tidak akan jatuh ke tangan iblis tulang. Setan tulang itu menatap Luming dan Dewa Surgawi yang memegang pedang. Kemudian, ia melesat menuju Dewa Surgawi yang memegang pedang seperti aliran cahaya. Mata Dewa Surgawi yang menghunus pedang dipenuhi dengan keputusasaan. Luming, ayo kita mati bersama. Dewa Langit yang memegang pedang meraung, wajahnya sangat ganas. Aura yang mengerikan keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang akan meletus. Hancurkan diri sendiri. Luming terkejut dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya dan sebidang tanah besar muncul, mencoba menyelimuti lawannya. Namun, pihak lain menebas dengan pedangnya dan membelah benua menjadi 2. Dia terus menyerang Luming. Kalau kau ingin menghancurkan dirimu sendiri, kau harus bertanya padaku terlebih dahulu. Bon mendengus dingin, dan ki iblis di sekujur tubuhnya melonjak. Dia tiba-tiba melemparkan tombak emas di tangannya. Tombak emas melesat ke arah Dewa Surgawi yang menghunus pedang bagai sambaran petir. Begitu cepatnya hingga ia muncul di hadapan penguasa surgawi yang bersenjata pedang dalam sekejap, di luar waktu reaksi siapapun. Dewa Langit yang bersenjatakan pedang terkejut, lalu dia buru-buru menangkis serangan itu dengan pedangnya. Dengan bunyi dentang, tombak emas itu menghantam pedang lawan dan menimbulkan percikan api. Serangan iblis tulang itu terlalu kuat. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan tombak emas itu adalah senjata suci tingkat asal. Tombak itu sangat tajam. Di sisi lain, pedang lawannya hanyalah senjata suci tingkat master. Setelah tabrakan, retakan tebal muncul di atasnya. Dengan suara ledakan terakhir, pedang itu hancur, tetapi tombak itu tidak berhenti. Pedang itu menembus kekuatan pelindung tubuh Dewa Surgawi yang memegang pedang dan menembus dadanya, memakukannya ke tanah. Namun, pihak lain tidak langsung mati. Dia meraung marah dan ingin menghancurkan dirinya sendiri. Asyik, tombak Ares di tangan Luming melayang dan menembus ruang di antara kedua alis sang penguasa surgawi yang memegang pedang, membunuhnya seketika. Pada saat ini, tulang mendarat dan meraih tombak emas. Lumayan, aku akan menyimpannya untuk sementara. Bon tersenyum dan menyimpan tombak emasnya. Luming berjalan mendekat dan mencabut tombak Ares. Iblis tulang, di mana para penguasa surgawi lainnya? Luming bertanya. Aku sudah membunuh mereka. Sayang sekali ketiga boneka tulang iblis itu tidak berguna, dan semuanya hancur berantakan. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan beberapa dari mereka lolos. Di mana Ye Qiuxian? Bon bertanya. Dia diselamatkan oleh Raja Surga dengan pedang. Ayo kita kejar dia, kata Luming. Setan tulang mengangguk. Bersama Luming, mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya dan mengejar Dewa Surgawi yang memegang pedang dan Ye Qiuxian. Jelaslah bahwa penguasa surgawi dengan pedang sedang mencoba melarikan diri dari celah itu bersama Ye Qiuxian. Luming dan iblis tulang terbang ke arah itu. Sayangnya,
dia tidak menemukan jejak Ye Qiuxian atau pedang penguasa langit di sepanjang jalan. Jelaslah, penguasa surgawi yang bersenjatakan pedang telah menunda dia untuk beberapa saat dan membiarkannya melarikan diri terlalu jauh. Lu Ming dan iblis tulang telah terbang dengan kecepatan penuh tetapi mereka masih tidak dapat mengejar. Setelah beberapa saat, mereka tiba di celah tempat mereka masuk, tetapi mereka masih tidak dapat mengejar Ye Qiuxian dan penguasa surgawi yang bersenjatakan pedang. Sayang sekali, Lu Ming mendesah pelan. Bahkan dengan kesempatan yang bagus, dia tetap tidak bisa membunuh Ye Qiuxian. Akan sulit untuk menemukan kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Ye Qiuxian ini jelas merupakan orang yang sangat beruntung, karena dia selalu bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Lu Ming, kurasa aku akan bersembunyi di Chaos Ring. Aku baru saja melebur tulang iblis dan butuh waktu untuk mengonsolidasikannya. Kalau ada apa-apa, panggil saja aku. Kata Bon. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan menyimpan tulang iblis itu ke dalam cincin kekacauan. Bisa jadi dianggap sebagai berkah tersembunyi bahwa mereka diburu oleh suku manusia surgawi. Dan EBSCP, kultivasinya telah meningkat satu tingkat, mencapai tingkat ke-6 dewa-dewa. Dia juga memperoleh beberapa ratus ramuan dewa tingkat utama dan ramuan dewa tingkat asal. Semuanya merupakan keuntungan besar. Selain itu, iblis tulang akhirnya memulihkan sedikit kultivasinya dan mencapai puncak alam dewa surgawi. Dia sekarang dapat menghadapi beberapa raja surga pada saat yang sama. Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Lu Ming. Kalau saja dia bertemu dengan ahli raja surga yang lain, yang harus dia lakukan hanyalah melepaskan iblis tulang. Mereka meninggalkan celah itu dan kembali ke benua di atas. Aku penasaran bagaimana keadaan Lion dan yang lainnya. Lu Ming sedikit khawatir. Sebelumnya, Lion dan yang lainnya telah dikepung oleh 8 raja surga yang dipimpin oleh Ye Qiuxian, dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana situasinya. Namun, karena penguasa langit berjubah ungu telah dibujuk oleh Lu Ming, masih ada 7 penguasa langit lainnya yang tersisa. Si dan yang lainnya seharusnya dapat melarikan diri dengan sukses. Mereka pasti sudah pergi jauh ke dalam benua. Aku sudah membuang banyak waktu. Aku harus bergegas dan menemui mereka. Lu Ming merenung, lalu mengikuti tanah dan bergegas menuju kedalaman benua. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Ada seseorang di sana. Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia merasakan ada makhluk hidup mendekat dari sebelah kanannya. Lu Ming mengerahkan ilmu persembunyian hebat dan bersembunyi di balik batu, mengamati dengan saksama. Tidak lama kemudian, 7 sosok muncul di dekatnya. Itu, Lion, dan yang lainnya. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu Lion dan yang lainnya di sini. Bab 4684, Gunung Logam dan Menara Logam. Dia tidak menyangka akan bertemu Lion dan yang lainnya di sini. Dia telah lama berada di dunia bawah tanah. Dia mengira jika Lion dan yang lainnya melarikan diri, mereka pasti sudah menuju ke kedalaman benua. Tanpa diduga, Lion dan yang lainnya belum memasuki kedalaman benua. Lu Ming tidak terus bersembunyi. Dia segera berlari keluar. Lion dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tetapi mereka sangat gembira saat melihat Lu Ming. Lu Ming, bagus sekali kalau kamu baik-baik saja. Haha. Aku tahu Lu Ming akan baik-baik saja. Lion dan yang lainnya tertawa. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang terjadi ketika kau dikepung oleh suku manusia surgawi? Lu Ming bertanya. Dulu, kami menggunakan semua kekuatan kami untuk menyerang. Pada akhirnya, sekte kami berhasil keluar dari pengepungan yang berat. Sayangnya, salah satu orang kami masih terbunuh oleh pihak lain. Sungguh menjijikkan. Selama kurun waktu ini, kami telah mencari Anda di daerah sekitar. Lion menjelaskan. Lu Ming tersentuh. Dia mengerti alasan mengapa singa dan yang lainnya tidak memasuki kedalaman benua. Mereka telah mencarinya di daerah sekitarnya. Ngomong-ngomong, Lu Ming, kamu dikejar oleh seorang raja surga. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Singa itu berbalik untuk bertanya pada Lu Ming. Beruntung sekali saya bertemu dengan segerombolan ular raksasa. Saya cukup beruntung karena bisa menggunakan ular-ular raksasa itu untuk menjerat sang penguasa langit, sehingga saya berkesempatan untuk melarikan diri. Lu Ming melihatnya dan menjelaskan. Lu Ming tidak menyebutkan apapun tentang bagaimana dia diburu oleh Ye Qiuxian dan yang lainnya, lalu dibunuh olehnya, begitu pula dengan 7 raja surga. Dengan kultivasinya,
Sungguh tidak masuk akal jika dia bisa membunuh 7 dewa langit sendirian. Itu mungkin akan membuat mata Lion dan yang lainnya melotot. Tetaplah bersikap rendah hati. Lu Ming selalu bersikap sangat rendah hati. Lu Ming, kamu telah membuat terobosan dalam kultivasimu. Lion, dan yang lainnya baru menyadari bahwa kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat ke-6 alam Master Surgawi. Mata mereka membelalak kaget. Saya beruntung. Saya cukup beruntung untuk memperoleh beberapa obat dewa tingkat utama. Lu Ming tertawa dan menepisnya. Ini, bibir Lion dan para dewa puncak lainnya berkedut, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Sebuah terobosan karena keberuntungan. Mengapa mereka tidak pernah beruntung sebelumnya? Semudah itukah menerobos ke alam dewa yang surgawi? Ketika mereka berhasil menembus alam dewa surgawi, setiap tingkat membutuhkan waktu sedikitnya 1 tahun bintang. Mereka hanya dapat menerobos setelah melalui periode akumulasi, pencerahan, dan akumulasi sumber daya yang panjang. Lu Ming, di sisi lain, telah menembus 1 level setelah menghilang selama beberapa hari. Mereka sungguh iri, cemburu, dan penuh kebencian. Kita sudah lama tertunda. Aku ingin tahu bagaimana keadaan tubuh fisik Raja Manusia. Ayo cepat ke pedalaman benua. Lu Ming mengubah topik pembicaraan. Seperti yang diduga, perhatian singa teralih saat mendengar nama tubuh Raja Manusia disebutkan. Benar sekali. Ayo cepat ke pedalaman benua, kata si Griffin. Begitu banyak hari telah berlalu, dan dia bertanya-tanya seperti apa situasi di kedalaman benua itu. Saat itu, anggota tubuh dan kepala Raja Manusia telah terbang ke kedalaman benua atas kemauannya sendiri karena alasan yang tidak diketahui. Dia tidak tahu apakah mereka telah ditemukan. Di kedalaman benua, apakah terjadi pertempuran besar memperebutkan tubuh Raja Manusia? Kelompok 8 segera berangkat, menuju ke kedalaman benua. Mereka telah membuang banyak waktu, sehingga sepanjang perjalanan mereka hampir tidak bertemu dengan tim lain. Dia tidak bertemu siapapun dari pasukan penghancur surga maupun istana surgawi, jadi orang-orang ini pasti sudah memasuki kedalaman benua sejak lama. Selama mereka menghindari sisa-sisa binatang purba itu, mereka tidak lambat. 3 hari kemudian, mereka tiba di kedalaman benua. Di kedalaman benua, hutan telah menghilang dan berubah menjadi dataran. Pemandangannya sangat luas. Di kedalaman dataran, ada puncak gunung besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Tidak, itu bukan gunung biasa. Itu adalah puncak gunung yang terbuat dari logam. Seluruh tubuhnya ditempa dari logam hitam pekat milik seorang keturunan, dan tampak kokoh dan abadi. Di tanah sekitar gunung, ada banyak menara logam besar. Menara-menara logam ini semuanya menjulang keluar dan tersebar di seputar gunung. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 1000. Terlebih lagi, menara-menara logam ini ditutupi oleh rune. Rune-rune ini saling terkait dan membentuk susunan besar yang menyelimuti gunung logam di tengahnya. Lu Ming juga melihat ada sosok di setiap menara logam. Sosok itu juga terbuat dari logam. Dia memegang pisau tempur di tangannya, dan cahaya pisau itu membumbung ke langit, membentuk formasi tempur. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa anggota tubuh dan kepala Raja Manusia itu benar-benar menyerang formasi tersebut. Keempat anggota tubuh dan kepala Raja Manusia melayang ke 5 arah yang berbeda. Mereka dikelilingi oleh cahaya yang tak terbatas saat menyerang formasi tersebut. Tiba-tiba, jari-jari salah satu lengan bergetar saat mencengkeram ke bawah. Cahaya pedang yang tak terbatas meledak dan melesat ke arah formasi itu. Kaki batu menghentak turun dari langit dan berubah menjadi kaki raksasa. Kaki itu menginjak formasi dan melawannya dengan ganas. Kepala itu membuka mulutnya dan melolong. Sebuah sungai panjang mengalir dan menghantam formasi itu. Kuat, terlalu kuat. Anggota tubuh dan kepala Raja Manusia tampaknya telah berubah menjadi ahli yang tak tertandingi, menggunakan gerakan yang tak tertandingi. Namun, formasi itu juga sangat kuat. Lebih dari 1000 menara logam dipenuhi dengan rune dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bersama dengan boneka logam di menara, mereka tampak menyatu menjadi satu dan benar-benar mengembun menjadi 5 sosok besar di kehampaan. Kelima sosok itu semuanya sangat kabur dan penampakannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Orang hanya dapat melihat bahwa mereka semua berbentuk manusia. 5 sosok duduk bersila di kehampaan, menghalangi serangan tubuh fisik Raja Manusia. Lu Ming, Lion, dan yang lainnya tercengang. Pemandangan ini jauh di luar imajinasi mereka.
Ternyata jasad Raja Manusia itu terbang ke sini atas kemauannya sendiri untuk memecah formasi di sini. Mungkinkah tubuh Raja Manusia ada di Gunung Logam? Kotak logam itu pernah mengatakan bahwa Raja Manusia telah tewas dalam pertempuran, dan tubuhnya telah terbelah menjadi 7 bagian, disegel di 7 tempat berbeda. Mungkinkah susunan ini ditinggalkan oleh eksistensi yang menyegel tubuh Raja Manusia? Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya melihat banyak orang telah berkumpul di kejauhan di mana tubuh fisik Raja Manusia dan susunannya tengah bertarung. Di satu sisi ada orang-orang dari tentara penghancur surga. Di satu sisi, itu adalah orang-orang istana surgawi. Tidak jauh dari istana surgawi itu terdapat 300 ahli semi-abadi. Lu Ming, Lion, dan yang lainnya terbang langsung ke langit dan menghancurkan army. Lu Ming, kamu akhirnya di sini. Tang Jun melihat Lu Ming dan tersenyum. Setelah itu, Mo Chang, Rong Gong, Ye Ye dan yang lainnya datang untuk menyambut Lu Ming. Lu Ming bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Tang Jun dan yang lainnya telah tiba lebih dari 10 hari yang lalu. Begitu mereka tiba, mereka menyadari bahwa tubuh jasmani Raja Manusia telah menyerang susunan itu sejak lama. Hingga saat ini, susunan itu belum rusak. Anggota tentara penghancur surga lainnya tersenyum ketika mereka melihat Lu Ming. Lagi pula, Lu Ming mampu mengaktifkan tubuh fisik Kaisar Manusia. Jika mereka bertanding nanti, Lu Ming mungkin akan sangat berguna. Bab 4685, Formasi Rusak, dan pertarungan dimulai. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa jumlah orang di pasukan penghancur langit telah berkurang banyak. Jumlahnya sekitar beberapa ratus lebih sedikit daripada saat mereka tersebar. Orang-orang yang hilang mungkin telah meninggal dalam perjalanan. Mereka akan mati di mulut seorang keturunan zaman purba, atau mereka akan bertemu orang-orang dari istana surgawi di tengah jalan dan mati di tangan mereka. Tentu saja, ada juga kemungkinan beberapa orang tertunda dan belum tiba. Namun, Lu Ming telah tertunda cukup lama dan jauh lebih lambat dari yang lain. Pastinya hanya sedikit orang yang belum datang. Kehilangan beberapa ratus orang, yang semuanya adalah dewa-dewi, jelas merupakan kehilangan yang sangat besar. Namun, jika dipikir-pikir lagi, istana surgawi juga tidak jauh lebih baik. Mereka pasti telah menderita kerugian besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, tubuh jasmani raja yang fana masih menyerang formasi itu. Dunia bergemuruh tanpa henti, dan kekuatannya tak terkendali. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan. Orang-orang dari tentara penghancur surga dan istana surgawi tidak berani terlalu dekat, karena takut terlibat. Dan EBSCP, apalagi seorang dewa yang surgawi, bahkan para ahli alam asal yang lebih lemah pun harus menghindari keunggulannya. Lu Ming menunggu dengan tenang. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Tubuh Raja Manusia masih menghancurkan susunan itu, seakan-akan memiliki kekuatan tak terbatas yang tidak dapat digunakan. Setelah 5 hari, Lu Ming menyadari bahwa cahaya susunan itu telah meredup. Rune pada menara logam itu juga telah meredup. Energi formasi itu terbatas. Jika ini terus berlanjut, formasi itu tidak akan lama lagi hancur. Tang Jun bergumam. Lu Ming mengangguk. Itulah yang dipikirkan semua orang saat mereka menunggu di sini. Mereka semua menunggu hari ketika susunan itu akan hancur. Jika formasi itu pecah, mungkin akan terjadi perubahan besar. Kamu Qiuxian. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat dua sosok mendekat dari arah lain. Itu adalah Ye Qiuxian dan Dewa Surgawi dengan pedang. Pada saat ini, luka-luka Ye Qiuxian hampir pulih, dan mereka terbang menuju istana surgawi. Pada kesempatan seperti itu, Lu Ming tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa, karena orang-orang di seberang sana semuanya adalah ahli dari istana surgawi. Alasan mengapa tentara penghancur langit dan istana langit belum bertempur adalah karena mereka hanya menonton. Sekarang tubuh jasmani sang raja manusia telah menghancurkan susunan itu, jika mereka bertarung, siapa tahu apa yang akan terjadi. Akan tetapi, jika seseorang mengambil langkah pertama, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan pembantaian dalam skala luar biasa besar. Ye Qiuxian dan Dewa Surgawi yang memegang pedang terbang ke kerumunan orang dari istana surgawi. Ye Qiuxian terbang langsung ke sisi Ye Buxiu, menundukkan kepalanya, dan berseru, Tuan Muda Abadi. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlambat? Bagaimana dengan yang lain yang bersamamu? Kenapa hanya tinggal satu orang?
Ye yang tak pernah mati mengerutkan kening dan bertanya. Yang lainnya, mereka semua mati. Ye Qiuxian menjawab dengan kesulitan besar. Semuanya mati. Apa yang terjadi? Ceritakan semuanya padaku. Jangan sembunyikan apapun. Ye yang tak pernah mati berkata dengan dingin. Ye Qiuxian tidak berani menyembunyikan apapun dari Ye Wusheng, segera menjelaskan semuanya secara rinci. Tentu saja, dia memberitahu Ye Wusheng melalui telepati, karena itu terlalu memalukan, jika orang lain tahu, dia akan menjadi bahan tertawaan. Ada hal seperti itu. Lu Ming, menarik. Ye Unding bergumam, matanya memancarkan cahaya dingin. Tuan muda yang abadi, aku. Ye yang tak pernah mati merasa sangat malu. Jangan khawatir. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menyingkirkannya secara pribadi. Jika kita bertarung di level yang sama, aku akan menghancurkan kepercayaan dirinya. Wahai makhluk abadi yang mencibir. Dalam sekejap mata, 7 hari berikutnya berlalu. Pada saat ini, cahaya susunan itu sangat redup, dan rune pada menara logam juga redup. Ledakan. Lengan kanan Raja Manusia menjadi sangat besar. Dia melancarkan pukulan ke formasi itu, menyebabkannya berguncang hebat dan retakan muncul di atasnya. Untuk pertama kalinya, retakan muncul pada formasi tersebut. Bagian tubuh Raja Manusia yang lain memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan yang menantang surga, membombardir susunan itu bersama-sama. Ledakan, 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 ledakan. Formasi itu berguncang hebat, dan retakan muncul di atasnya. Kemudian, formasi itu mulai meledak. Tidak hanya itu, beberapa menara logam bahkan meledak. Dalam sekejap, sedikitnya puluhan menara logam hancur berkeping-keping. Formasinya hancur. Saat formasi itu hancur, semua boneka logam di menara bergegas ke langit dan berkumpul di udara. Boneka-boneka logam ini disatukan satu demi satu, membentuk 5 boneka logam besar. Setiap beberapa ratus boneka logam membentuk boneka logam besar. Mereka memegang pedang besar dan menyerang tubuh Raja Manusia. Ledakan, 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 ledakan. 5 boneka logam raksasa beradu dengan kepala dan anggota tubuh Raja Manusia. Akan tetapi, hanya dengan satu serangan saja, kelima boneka logam besar itu berhasil dikalahkan dan tersebar, lalu terbagi lagi menjadi boneka logam kecil. Bahkan banyak boneka berukuran kecil yang meledak dan berubah menjadi pecahan logam kecil. Hanya beberapa boneka logam yang tidak hancur dan mendarat di menara logam. Formasi itu hancur total. Wush! Tubuh Raja Manusia itu terbang menuju gunung logam tanpa perlawanan apapun. Puncak gunung logam itu tampaknya tertutup rapat, tanpa pintu. Namun, tubuh fisik sang Raja Manusia menghantam gunung logam. Ledakan-ledakan. Setelah 5 kali gemuruh berturut-turut, gunung logam yang tersegel itu meledak terbuka, menciptakan 5 terowongan. Tubuh Raja Manusia itu terbang ke gunung logam itu dan menghilang. Tentara penghancur langit, istana surgawi, dan suku semi-abadi semuanya saling berpandangan. Setelah itu, semua orang memperlihatkan pandangan tegas. Formasinya telah hancur. Tubuh jasmani Raja Manusia mungkin telah berkumpul. Ayo pergi. Tangkap tubuh Raja Manusia itu. Beberapa pemimpin berteriak dan bergegas menuju gunung logam. Semua ahli dari tentara penghancur surga, istana surgawi, dan ras semi-abadi bergegas menuju gunung logam. Tidak ada kendala di jalan. Menara logam dan boneka logam yang tersisa tidak bergerak seperti patung. Ketiga kelompok orang itu tiba di kaki gunung tanpa halangan apapun. Gunung logam itu diledakkan ke dalam 5 lorong dan tentara penghancur langit masuk dari lorong selatan. Istana surgawi akan dimasuki dari jalur utara. Sedangkan untuk ras semi-abadi, mereka akan masuk dari lintasan timur laut. Terowongan itu mulus dan bundar. Diameternya 100 meter dan dalamnya puluhan ribu meter. Asyik, seseorang menggunakan senjata dewa utama untuk memotong dinding halus lorong itu. Senjata itu mengeluarkan suara emas dan besi yang saling beradu dan percikan api beterbangan ke segala arah. Namun, dinding halus itu tidak rusak sama sekali. Bahkan tidak ada bekas yang tertinggal. Dan EBSP, semua orang terkejut. Logam ini benar-benar sangat keras. Orang yang menyerang adalah dewa penguasa tingkat 9. Dan EBSP, seorang dewa tingkat 9 yang mengendalikan senjata suci untuk melancarkan serangan ternyata tidak dapat meninggalkan satu pun tanda di dinding logam. Logam ini sangat kuat. Banyak mata orang yang terbakar.
Mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa logam ini jelas merupakan bahan logam langka dan sangat berharga. Kalau dia bisa membuahkan hasil, pastilah itu akan menjadi panen yang besar. Bab 4686, Tubuh Raja Manusia bergabung. Asyik. Dan EBSCP, orang lain telah menyerang, seorang Dewa Puncak. Namun, Dewa Puncak ini tetap tidak meninggalkan sehelai pun jejak di dinding. Semua orang terkesiap, bahkan Dewa Tertinggi tidak dapat meninggalkan bekas padanya. Logam macam apa ini? Bukankah ini sangat kuat? Pada saat yang sama, semua orang mendesah. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak yang tertinggal, jadi tidak diragukan lagi adalah mimpi yang sia-sia untuk menggali dan membawanya pergi. Itu salah. Kelompok itu langsung teringat pada menara logam dan boneka logam di luar. Menara logam dan boneka logam itu tampaknya terbuat dari logam yang sama dengan gunung logam. Sebelumnya, banyak menara logam dan boneka logam telah dihancurkan oleh tubuh Raja Manusia. Mereka telah berubah menjadi pecahan logam dan berserakan di tanah. Pecahan logam tersebut dapat diambil. Sialnya, dia terburu-buru masuk ke lorong dan lupa mengambilnya. Tubuh Raja Manusia lebih penting. Setelah aku mengambilnya, aku akan mengambil lebih banyak lagi saat aku punya waktu. Jangan mundur sekarang, teruslah maju. Dan EBSCP, bunuh. Teriak seorang Dewa Puncak. Benar sekali. Tubuh jasmani Raja Manusia terkait dengan nasib alam semesta purba. Tubuh itu tidak bisa hilang. Bagaimanapun, logam-logam ini adalah objek eksternal. Orang lain berteriak. Semua orang hanya bisa terus bergegas maju. Lu Ming juga menghela napas. Dia lupa mengambilnya tadi. Akan sangat bagus jika mengambil logam-logam ini dan memberikannya kepada Qiu-Qiu. Qiu-Qiu juga meringis kesakitan. Terowongan itu tidak panjang, dan mereka segera mencapai pusat gunung logam. Bagian tengah gunung logam itu kosong, membentuk suatu ruang yang luas. Ketika tentara penghancur surga menyerbu melalui lorong itu, mereka mendapati bahwa orang-orang dari Istana Surgawi dan suku semi-abadi juga telah tiba dari beberapa arah lain. Akan tetapi, pandangan mereka semua terpusat ke bagian tengah ruang ini. Di tengahnya, ada altar logam. Di altar tersebut, ada peti perunggu. Peti perunggu itu terbuka, dan tubuh manusia dari batu melayang di udara. Pada saat ini, keempat anggota badan dan kepala tubuh jasmani Raja Manusia telah berkumpul bersama dengan tubuh bagian atas ini. Jelas bahwa mereka ingin menyatu untuk membentuk tubuh jasmani Raja Manusia yang lengkap. Akan tetapi, rune padat muncul di badan, anggota tubuh, dan kepala tubuh jasmani Raja Manusia, sehingga mencegah mereka untuk menyatu. Setiap bagian tubuh Raja Manusia bersinar seolah-olah sedang mencoba dengan paksa memperbaiki rune dan membentuk kembali tubuhnya. Tubuh jasmani Raja Manusia, selain jantung, hampir lengkap. Saya harus mendapatkannya. Menyerang. Pada saat itu, para ahli dari tentara penghancur surga, Istana Surgawi, dan ras semi-abadi semuanya menerkam tubuh Raja Manusia, mencoba merebutnya. Sebelum ini, Istana Surgawi hanya menangkap dua bagian tubuh Raja Manusia. Tentara penghancur surga punya satu. Ras yang hampir abadi punya satu. Sangat sulit untuk mengumpulkan jasad Raja Manusia. Namun kini, kesempatan itu ada tepat di hadapannya. Tubuh jasmani Raja Manusia hampir lengkap. Selama dia bisa mendapatkannya, dia akan bisa mendapatkan 6 sekaligus. Di masa depan, selama dia mendapatkan hati Raja Manusia, dia akan bisa membentuk tubuh jasmani Raja Manusia yang lengkap dan mendominasi dunia, menekan semua musuhnya. Siapa yang tidak tergerak? Pihak mana yang ingin memegangnya dalam tangan mereka? Namun, ada lebih dari 10.000 dewa penguasa di ketiga sisi. Ketika mereka mendekati tubuh Raja Manusia, tubuh Raja Manusia melepaskan kekuatan dahsyat yang menyebar ke segala arah. Tubuh semua orang bergetar hebat saat mereka didorong mundur oleh kekuatan benturan. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka menerkam ke depan. Mereka semua terkurung di dinding logam di sekitarnya. Beberapa kultivator yang lebih lemah memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi pucat. Tidak seorang pun dapat mendekati tubuh Raja Manusia. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Tubuh jasmani Raja Manusia sedang menyatu, dan akan memancarkan kekuatan yang dahsyat. Benar sekali. Aku harus menunggu sampai tubuh jasmani Raja Manusia menyatu sebelum aku bisa melihat. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri dan tidak melanjutkan serangan.
Dan EBSCP, tubuh Raja Manusia terlalu kuat. Tubuhnya tampak pulih dengan sendirinya, dan kekuatan yang dipancarkannya sangat mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang dewa. Hanya ketika penyatuan tubuh Raja Manusia berhasil dan pemulihan diri terhenti, kekuatannya ditarik kembali, dan mereka bisa mendekat. Kalau tidak, meskipun tubuh jasmani Raja Manusia ada di sana, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Tuan muda yang tak pernah mati, haruskah kita singkirkan dulu para pengkhianat itu agar mereka tidak perlu bertarung dengan kita untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia? Beberapa ahli tingkat Raja Surga menyarankan. Bukan saran yang buruk. Ye Unding mengangguk dan menatap pasukan penghancur surga dengan tatapan dingin. Ia lalu berkata, serang dulu dan musnahkan para pengkhianat. Ya, membunuh. Orang-orang di istana surgawi berteriak menanggapi. Kemudian, mereka datang dari dua arah, mengelilingi altar di tengah, dan hendak membunuh tentara penghancur surga. Orang-orang istana surgawi akan segera bergerak. Bentuk formasi dan bertahanlah dengan sekuat tenaga. Sama seperti sebelumnya, bertahanlah dengan sekuat tenaga. Dan EBSCP, bunuh. Para dewa puncak berteriak. Orang-orang dari pasukan penghancur surga berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang. Semua jenis keterampilan rahasia pertahanan dan harta karun muncul, membentuk pertahanan yang ketat. Ras yang hampir abadi masih memandang dengan dingin dan tidak berniat ikut campur. Suara mendesing. Orang-orang di istana surgawi mulai bergerak. Segala macam serangan melesat ke arah langit dan menghancurkan pasukan, tetapi semuanya berhasil dihalangi. Kali ini, jauh lebih mudah bagi tentara penghancur surga untuk menahan serangan istana surgawi. Masalah utamanya adalah medannya. Sekarang, mereka bersandar pada dinding logam, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang bagian belakang. Dan di depannya ada altar pengorbanan itu lagi. Orang-orang istana surgawi hanya bisa menyerang dari sisi kiri dan kanan. Karena medannya tidak cukup luas, orang-orang istana surgawi tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan penuh mereka dan melancarkan serangan mereka secara maksimal. Namun, pertahanan mereka berbeda. Semakin kecil medannya, semakin kecil pula ruang pertahanannya, dan semakin terkonsentrasi pula pertahanan mereka. Alasan lainnya adalah karena suku manusia surgawi telah kehilangan banyak penguasa surgawi. Masalah utamanya adalah Luming telah membunuh 7 dari mereka. Ini akan memberi dampak yang signifikan pada kekuatan istana surgawi. Oleh karena itu, orang-orang istana surgawi menyerang lebih dari selusin kali berturut-turut, tetapi pertahanan tentara penghancur surga tetap tidak tergoyahkan. Sialan, dia cuma bisa gerak kayak kura-kura. Dia kayak kura-kura yang nyembunyiin kepalanya. Benar sekali. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan bergerak secepat kura-kura dan melawan secara langsung. Seseorang dari istana surgawi berteriak. Akan tetapi, orang-orang dari tentara penghancur langit tentu tidak akan termakan oleh godaan tingkat rendah seperti itu. Anda memiliki beberapa ribu orang lebih banyak dari kami, dan Anda cukup baik hati untuk menghadapi kami secara langsung. Benar sekali, jika mereka punya kemampuan, mereka bisa bertarung langsung dengan jumlah orang yang banyak. Ironi suku manusia surgawi. Orang-orang istana surgawi tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menyerang. Namun, setelah menyerang selama lebih dari 10 menit, mereka masih belum dapat menembus pertahanan pasukan penghancur langit. Di sisi lain, sang makhluk abadi mengerutkan kening dan berkata, baiklah, berhenti dan mundur. Dia tahu bahwa karena medannya, bahkan jika mereka menyerang selama setengah jam lagi, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan tentara surgawi, jadi dia hanya memerintahkan untuk berhenti. Penduduk istana surgawi hanya bisa pasrah tak berdaya. Jika orang-orang ras semi-abadi ini menyerang bersama, mereka pasti akan mampu menerobos pertahanan pemberontak. Ye Qiuxian berkata dengan dingin. Tatapan matanya yang dingin menyapu ke arah ras yang hampir abadi. Pemuda yang memimpin ras semi-abadi itu tersenyum tipis, berpura-pura tidak melihat tatapan Ye Qiuxian. Bab 4687 Pertempuran yang setara. Orang-orang istana surgawi mundur ke samping. Ledakan. Tidak lama kemudian, perubahan besar terjadi. Rune pada tubuh Raja Manusia hampir sepenuhnya terhapus selama periode waktu ini. Rune tersebut menjadi kusam dan tidak bercahaya. Pada saat ini, dengan ledakan dahsyat, rune tersebut sepenuhnya menghilang. Keempat anggota badan, kepala, dan dada tubuh jasmani Raja Manusia itu menyatu sepenuhnya.
Tidak ada celah di antara mereka, seolah-olah mereka benar-benar utuh. Itu sukses. Banyak mata orang berbinar. Mereka ingin menyerang, tetapi tepat saat tubuh Raja Manusia berhasil menyatu, tekanan mengerikan menyebar dan sepenuhnya menyelimuti ruang di dalam gunung logam. Semua orang diselimuti oleh tekanan ini. Tingkat kultivasi saya, mengapa tingkat kultivasi saya menurun? Basis kultivasi saya juga menurun. Apa yang terjadi? Penurunannya terlalu cepat. Saya sudah turun 2 level, tetapi masih berlanjut. Saya jatuh 3 tingkat. Suasana menjadi gempar, dan terdengar suara-suara seru. Baik itu tentara penghancur langit, istana surgawi, atau ras kuasi abadi, basis kultivasi semua orang menurun drastis di bawah tekanan ini. Lu Ming juga merasakan bahwa tingkat kultivasinya terus-menerus ditekan dan menurun. Dan EBSCP, tingkat kelima, tingkat keempat, tingkat ketiga. Dan EBSCP, kultivasi Lu Ming dengan cepat ditekan ke tingkat Master Dewa tingkat pertama, dan dia akhirnya berhenti. Dan EBSCP, pada saat yang sama, QQ dan Iblis Tulang berada dalam situasi yang sama, kultivasi mereka ditekan ke alam dewa-dewa tingkat pertama. Bukan hanya mereka, semua orang berada dalam situasi yang sama. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kultivasi mereka sekarang ditekan ke tingkat pertama Dewa Master. Dan EBSCP, para dewa penguasa puncak memiliki ekspresi yang paling jelek. Keunggulan awal mereka adalah kultivasi mereka, tetapi sekarang setelah kultivasi mereka ditekan, mereka berada pada level yang sama dengan yang lain. Keunggulan awal mereka telah hilang. Semua orang bingung. Ini hanya penindasan sementara. Jangan panik. Begitu kita meninggalkan tempat ini, kultivasi kita akan pulih secara alami. Ye Wusheng berkata, wajahnya masih tenang. Dan EBSCP, sebenarnya, menekan kultivasi semua orang ke alam dewa-dewa tingkat pertama lebih sesuai dengan keinginannya, memungkinkan dia untuk merebut tubuh Raja Manusia dan meningkatkan jumlah orang yang dimilikinya. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya tenang. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Kotak perunggu, yang telah terbenam dalam cincin kekacauan tanpa gerakan apapun, benar-benar terbang keluar dari cincin kekacauan dengan sendirinya dan terbang menuju tubuh Raja Manusia. Bukan hanya dia saja, bahkan si, Ye Buxiu, Ye Qiuxian, dan para pemuda dari ras semi-abadi pun ikut terlempar keluar sebuah kotak. Kelima kotak perunggu itu terbang ke altar dan menyatu dengan kotak perunggu di altar. Mereka menjadi kotak perunggu yang beberapa kali lebih besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, tanah juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Altar itu terus meluas, dan bagian atas altar menjadi datar. Akhirnya, altar itu berubah menjadi panggung pertempuran. Adapun peti perunggu dan tubuh jasmani Raja Manusia, mereka terbang ke udara dan melayang di angkasa. Banyak mata orang yang terbakar oleh hasrat. Mereka ingin bergerak, tetapi tubuh Raja Manusia masih memancarkan fluktuasi yang kuat. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Apa yang terjadi? Mungkinkah tubuh Raja Manusia masih memiliki kesadaran dan orang luar tidak dapat memperolehnya? Lalu bukankah itu berbeda dengan apa yang tertulis di peti perunggu itu? Banyak orang sedang berdiskusi. Banyak orang yang tampak kecewa. Jika demikian, perjalanan ini akan sia-sia. Mimpinya untuk menggunakan tubuh Raja Manusia untuk menekan dunia juga hancur. Namun, pada saat ini, peti perunggu besar itu mulai bersinar, dan sederet kata-kata muncul di atasnya. Untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia, seseorang harus menjadi yang terkuat dengan potensi tertinggi. Mata semua orang berbinar saat mereka melihat kalimat ini. Bagaimana kita menentukan siapa orang yang paling kuat dan paling berbakat dengan energi surgawi tertinggi? Seseorang bertanya. Dan EBSCP, sangat mudah. Setelah satu putaran kompetisi, kita akan dapat memutuskan. Inilah sebabnya kultivasi Anda telah ditekan ke tingkat pertama dewa-dewa. Zhao Feng tersenyum. Dalam pertarungan tingkat yang sama, bakat dan potensi seseorang dapat dibedakan yang terbaik. Siapapun yang datang pertama dalam pertarungan tingkat yang sama dapat mengambil tubuh Raja Manusia. Jika tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, tanpa pengakuan tubuh Raja Manusia, seseorang tidak dapat mengambil tubuh Raja Manusia. Tubuh Raja Manusia masih memiliki jantung terakhir. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan jantung terakhir. Hanya mereka yang memiliki bakat dan potensi yang luar biasa yang dapat memperolehnya di masa depan.
Beberapa kalimat muncul di peti perunggu. Dia adalah yang terkuat di antara mereka yang levelnya sama. Di tempat kejadian, mata semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Lu Ming dan Ye Qiuxian. Lu Ming dan Ye Qiuxian adalah para jenius terkuat di seluruh jagat raya. Tak seorang pun dapat menandingi mereka dalam hal bakat dan potensi. Mungkinkah tubuh jasmani Raja Manusia akan jatuh ke salah satu tangan mereka? Hal ini khususnya berlaku bagi Lu Ming. Selama pertempuran di Grand Supreme Immortal City, dia lebih kuat dari Ye Qiuxian. Mungkinkah Lu Ming yang akan menang pada akhirnya? Banyak orang dari pasukan penghancur surga sangat gembira. Dalam hal ini, peluang Lu Ming sangat besar. Di pihak Istana Surgawi, beberapa dari mereka memiliki ekspresi yang buruk. Mereka juga khawatir Lu Ming akan mendapatkannya. Namun, mereka yang mengetahui jati diri Unding yang sebenarnya sangat gembira. Denganmu yang tak pernah mati di sini, siapa yang dapat melawannya pada level yang sama? Menarik. Pemuda dari ras semi abadi itu bergumam. Matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Bagaimana tepatnya kita akan bersaing? Orang lain bertanya. Caranya sangat mudah. Kita akan bertarung berpasangan. Pemenangnya akan terus menerima tantangan orang berikutnya. Ingat, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk naik panggung. Dua kalimat lagi muncul di peti perunggu. Aturan ini. Wajah banyak orang menjadi suram ketika mereka cepat-cepat memikirkannya. Dua kalimat pendek pada peti perunggu itu mengungkap aturan yang rumit. Pemenang pertarungan 2 lawan 2 harus menerima tantangan berikutnya. Ini setara dengan pertarungan tim. Dalam kasus ini, bahkan para jenius top seperti Lu Ming dan Ye Qiuxian tidak percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat mereka, akan ada saatnya kekuatan mereka akan habis dan mereka akan menyerah dalam pertarungan tim. Kali ini, giliran army sang penghancur surga yang tampak kesal. Itu karena pasukan penghancur surga memiliki jumlah orang yang jauh lebih sedikit daripada Istana Surgawi, dan akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka untuk melawan mereka satu demi satu. Orang-orang dari Istana Surgawi, di sisi lain, tersenyum. Haha, sekuat apapun Lu Ming, dia akan diseret sampai mati. Ada banyak orang kuat di antara para Raja Surga. Mereka mungkin tidak jauh lebih lemah dari Lu Ming. Kali ini, tubuh Raja Manusia pasti akan menjadi milik Istana Surgawi. Kami adalah penguasa sejati alam semesta purba. Semua penghuni Istana Surgawi bergembira. Lalu, apakah ada batasan di arena pertarungan? Bisakah kamu membunuh lawan? Orang lain bertanya. Aturan khususnya sangat sederhana. Meninggalkan arena pertarungan dianggap kalah. Selain itu, Anda tidak dapat menggunakan senjata atau harta apapun. Anda dapat memilih yang lain. Sebuah kalimat muncul di peti perunggu. Banyak orang menyipitkan matanya. Kalimat ini sangat sederhana. Tidak ada batasan di panggung pertarungan. Anda bisa membunuh lawan Anda. Selama Anda meninggalkan panggung pertarungan, Anda akan kalah. Dengan kata lain, hasilnya akan sama saja apakah dia lolos atau terlempar dari panggung. Pada saat ini, panggung pertempuran berubah lagi. Ada 3 anak tangga yang memanjang keluar. Bab 4688 Konfrontasi Pahit. Panggung pertempuran logam memiliki 3 anak tangga yang menjorok keluar. Satu di antaranya ditujukan kepada tentara penghancur surga, satu ditujukan kepada Istana Surgawi, dan yang terakhir ditujukan kepada ras semi abadi. Hal ini membuat banyak orang dari Istana Surgawi sangat tidak senang. Apa arti dari panggung pertempuran ini? Apakah ini mencoba untuk menyamakan ras semi abadi dan Istana Surgawi? Mari kita mulai. Hanya mereka yang melangkah ke arena pertarungan dari tangga yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Kalimat lain muncul dari peti perunggu itu, lalu sunyi. Aku pergi dulu. Seorang ahli dari Istana Surgawi melangkah maju dan menaiki tangga. Ini adalah seorang ahli dari ras darah, salah satu dari 10 ras teratas. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah darah, dan 2 sayap merah darah menjulur dari punggungnya. Matanya menakutkan. Akan tetapi, sebelum ia sempat melangkah 2 langkah, ia terlempar dari gelanggang pertarungan seakan-akan terkena pukulan berat. Kita tidak bisa naik. Semua orang terkejut. Tampaknya hanya mereka yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dapat melangkah ke atas ring pertarungan. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk bertarung di sana. Seseorang berkata, sepertinya memang begitu. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat aku harus bisa naik. Aku akan pergi dan mencoba.
Orang lain dari istana surgawi melangkah menaiki tangga, tetapi situasinya tidak jauh lebih baik daripada klan darah sebelumnya. Dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum dia terlempar dari panggung pertempuran. Beberapa orang lagi dari istana surgawi mencoba, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melangkah ke gelanggang pertarungan. Pada akhirnya, 6 orang mencoba dan semuanya gagal. Ketika sampai pada orang ketujuh, malaikat bersayap 10 dari klan malaikat berhasil melangkah ke panggung pertarungan. Roy sedang menatap. Tampaknya hanya para jenius papan atas yang dapat bertarung di atas ring. Semua penghuni istana surgawi sedang berdiskusi. Luoyi berusia setengah baya dan pernah menjadi dewa-dewa tingkat 9. Dia adalah malaikat bersayap 10, dan dalam ras malaikat, tingkat bakat ini dianggap sebagai tingkat atas. Siapa yang ingin melawan aku? Luoyi berdiri di arena pertarungan dan menatap ke bawah ke langit yang menghancurkan tentara. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang di istana surgawi secara alami tidak akan maju dan saling membunuh. Lawan satu-satunya adalah tentara penghancur surga. Aku akan melawanmu. Di sisi pasukan penghancur surga, sesosok melangkah maju dan mendarat di tangga. Ia melangkah maju selangkah demi selangkah dan akhirnya melangkah ke panggung pertempuran. Setelah melihat 6 kegagalan berturut-turut istana surgawi, anggota tentara penghancur surga yang lebih lemah tentu saja tidak akan maju, karena mereka akan dihancurkan bahkan jika mereka maju. Oleh karena itu, mereka yang mengambil tindakan adalah orang-orang yang memiliki bakat terbaik. Nama pria itu adalah Hao Ji. Ia adalah keturunan roh dewa primitif. Ia memiliki garis keturunan roh dewa primitif yang kuat. Meskipun ia bukan roh dewa primitif berdarah murni, ia tetap sangat kuat. Ledakan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Hao Ji dan Roy mulai berkelahi. Dan EBSCP, kultivasi mereka berdua telah ditekan ke ranah dewa-dewa tingkat pertama, jadi kekuatan tempur mereka tidak terlalu jauh. Keduanya saling bertukar lebih dari 200 gerakan, dan pada akhirnya, Hao Ji muncul sebagai pemenang, mengirim Luoyi terbang keluar dari panggung dengan satu serangan. Pertempuran pertama dimenangkan oleh tentara penghancur langit. Aku akan menghadapinya. Luoyi baru saja dikalahkan ketika sosok lain bergegas keluar dari istana surgawi dan melangkah ke tangga. Ia terus melangkah maju, dan tangga itu tampaknya tidak menghalanginya. Ia mencapai arena pertarungan dalam beberapa langkah. Orang ini juga seorang malaikat, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci yang pekat. Astaga, 12 sayap terentang dari punggungnya. Ekspresi Hao Ji berubah drastis. Orang ini sebenarnya adalah malaikat bersayap 12. Malaikat bersayap 12 hampir merupakan puncak bakat bawaan ras malaikat. Saingan lama Luming, Jabert, juga merupakan malaikat bersayap 12. Namun, Jabert secara kebetulan bertemu di kota abadi tertinggi dan berevolusi menjadi garis keturunan Raja Malaikat. Namun, dia dilumpuhkan oleh Luming di kota abadi tertinggi. Hao Ji, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, jangan memaksakan diri. Keluar saja dari arena pertarungan dan akui kekalahanmu. Seseorang dari tentara penghancur surga memanggil. Aku akan menggunakan sebagian kekuatannya sebelum mundur. Hao Ji mengirim kembali. Dia tidak mau mengakui kekalahan tanpa bertarung. Dia harus menghabiskan sebagian kekuatan lawan sebelum mengakui kekalahan. Setidaknya itu akan menjadi fondasi bagi orang-orang yang akan bertarung nanti. Pasukan penghancur surga pada awalnya memiliki lebih sedikit orang, dan jika mereka tidak bertarung sekuat tenaga, mereka tidak akan mempunyai kesempatan. Membunuh. Malaikat bersayap 12 itu segera bergerak. 12 sayapnya mengepak, dan tubuhnya seperti petir putih saat ia menyerbu ke arah Hao Ji. Pedang pertempuran malaikat itu berubah menjadi 12 cahaya pedang, menebas ke arah Hao Ji. Ekspresi Hao Ji berubah saat ia mencoba menghalangi. Namun, dia telah menghabiskan banyak kekuatan sucinya dalam pertarungan sebelumnya dengan Luoyi. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, dia langsung terlempar kembali. Malaikat bersayap 12 tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ia mengepakkan sayapnya, dan bulu-bulu malaikat muncul satu demi satu. Setiap bulu malaikat adalah pedang tempur yang sangat tajam. Wus, wus. Ratusan pedang terbang menuju Hao Ji. Hao Ji sama sekali tidak bisa menghindar, dan dia tidak bisa mengimbangi. Tubuhnya ditembus oleh puluhan cahaya pedang, dan dia jatuh di atas ring pertarungan dengan bunyi plop. Dia tidak lagi memiliki napas kehidupan. Hao Ji, menjijikkan.
Banyak anggota pasukan penghancur surga meraung marah. Seorang master surgawi yang kuat telah tumbang begitu saja. Itu adalah kerugian besar bagi pasukan penghancur surga. Aku akan membunuhnya. Serahkan saja manusia burung ini padaku. Aku akan mencabik-cabiknya. Banyak orang bersorak dan ingin menyerbu ke gelanggang pertarungan. Kalian semua, ingatlah ini. Nanti, jika kalian tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari lawan, jangan memaksakan diri. Cepatlah keluar dari ring pertarungan dan akui kekalahan. Pada saat ini, Lion membuka mulutnya, matanya sedikit merah. Dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Hauji. Benar sekali, pasukan penghancur surga kita sudah sedikit jumlahnya. Jika salah satu dari kita mati, kita akan kehilangan satu orang. Jika kita tidak mendapatkan tubuh raja dan menderita kerugian besar, bagaimana kita bisa melawan istana surgawi? Dewa puncak yang lain pun turut berbicara. Semua orang mengangguk. Itu memang benar. Hauji terlalu lancang tadi. Dia sudah menghabiskan banyak kekuatan sucinya dalam pertarungan dengan Luo Yi, dan lawannya adalah malaikat bersayap 12. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, itulah sebabnya dia terbunuh dalam sekali serang. Kalau saja dia bergegas keluar dari ring pertarungan sejak awal, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Serahkan orang ini padaku. Seorang pria parubaya berbaju zirah emas melangkah keluar dari langit menghancurkan tentara dan berjalan menuju ring pertarungan dengan mudah. Lalu dengan lambaian tangannya, dia simpan tubuh Hauji ke dalam cincin penyimpanannya. Ras naga, hehe, sudah lama sekali aku tidak makan daging naga. Aku akan membunuhmu dan membawa tubuhmu kembali untuk dicicipi. Malaikat bersayap 12 itu mencibir, memperlihatkan semangat juang yang dingin. Orang yang akan mati adalah kau, raung. Pria kekar berbaju zirah emas itu meraung. Raungan naga mengguncang langit saat tubuhnya berubah dengan cepat. Akhirnya, seekor naga emas muncul di panggung pertempuran. Ini adalah naga surgawi bercakar 9. Mata Luming membelalak. Dia sangat terkejut. Saat itu, dia telah bertemu dengan putri klan naga dan beberapa naga dewa bercakar 9 lainnya di planet induk klan naga. Awalnya ia mengira mereka adalah beberapa naga dewa bercakar 9 yang tersisa di alam semesta. Dia tidak menyangka tentara penghancur surga memiliki seorang dewa naga bercakar 9. Dulu ketika klan naga dimusnahkan, masih banyak klan naga kuat yang tersebar di seluruh negeri yang lolos dari malapetaka. Yang di depannya kemungkinan besar seperti ini. Bab 4688 Situasi yang tidak menguntungkan. 9 cakar naga dari naga surgawi bercakar 9 diselimuti cahaya surgawi kemasan, dan terlihat sangat tajam. Raungan naga terdengar, dan naga surgawi bercakar 9 itu menerkam malaikat bersayap 12. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Ini adalah pertarungan antara bakat-bakat terkuat dari dua ras. Naga surgawi bercakar 9 merupakan tingkatan tertinggi dari klan naga, dan malaikat bersayap 12 juga merupakan yang paling berbakat di klan malaikat. Itu adalah pertarungan puncak antara kedua ras. Pertarungan ini sangat sengit. Keduanya berimbang di awal dan saling bertukar lebih dari 100 jurus. Namun, naga surgawi bercakar 9 jelas lebih unggul setelah 100 gerakan. Ia menyerang dengan 9 cakarnya terus-menerus, dan seni rahasia naga suci meledak terus-menerus, memaksa malaikat bersayap 12 untuk mundur. Membunuh. Naga surgawi bercakar 9 itu melolong panjang saat cakar naganya mencengkeram sepasang sayap malaikat bersayap 12. Dengan tarikan yang kuat, ia merobek sayap malaikat itu. Darah mengotori langit, dan bulu-bulu beterbangan. Ah, kamu mencari kematian. Malaikat bersayap 12 itu melolong kesakitan dan menebas sekuat tenaga, menebas tubuh naga surgawi bercakar 9. Namun, pertahanan naga surgawi bercakar 9 itu sangat kuat. Meskipun pedang tempur lawan telah merobek sisik naga surgawi bercakar 9, itu tidak menyebabkan cedera fatal. Naga surgawi bercakar 9 itu membalas, dan 9 cakar naganya menebas ke bawah secara beruntun, mencabik-cabik malaikat bersayap 12 itu dengan paksa dan membunuhnya sepenuhnya. Malaikat bersayap 12 jatuh begitu saja. Tampaknya kekuatan tempur klan naga lebih kuat daripada klan malaikat. Kurasa klan naga berada di puncak 10 klan teratas. Hati Luming tergerak. Wah, naga surgawi bercakar 9 itu melemparkan mayat lawannya dari arena pertarungan. Kemudian, tubuhnya dipenuhi cahaya warna-warni saat ia memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri.
Aku akan membunuhnya. Dengan mendengus dingin dan kilatan cahaya iblis, sesosok tubuh kekar itu dengan cepat menyerbu ke ring pertarungan. Ini adalah seorang ahli iblis. Jelaslah bahwa suku manusia surgawi telah membiarkan ras-ras lain mengambil alih pimpinan pada awalnya untuk menguras kekuatan tentara penghancur surga sehingga para ahli dari suku manusia surgawi dapat mempertahankan kekuatan mereka. Begitu para pembangkit tenaga iblis naik ke gelanggang pertarungan, mereka melancarkan serangan dan tidak memberi kesempatan kepada naga surgawi bercakar 9 untuk pulih. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Namun, ahli iblis ini tidak sekuat malaikat bersayap 12 sebelumnya. Dia hanya muncul karena dia melihat naga surgawi bercakar 9 itu kelelahan dan ingin memanfaatkannya. Sialnya, dia telah menendang pelat baja. Meskipun naga surgawi bercakar 9 itu kelelahan, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Setelah sekitar 100 gerakan, ia melukai ahli iblis itu dengan parah. Pakar iblis itu pun terkejut hingga ia pun nekat lari menuruni panggung pertarungan untuk menyelamatkan diri. Naga surgawi bercakar 9 tetap memenangkan pertempuran ini, dan tentara penghancur langit telah meraih 2 kemenangan berturut-turut. Amitabha, sebuah nyanyian Buddha terdengar saat seorang pria setengah baya botak melangkah ke ring pertarungan. Ini adalah seorang ahli dari ras Buddha. Seluruh tubuhnya berwarna emas seolah-olah terbuat dari emas. Dia dan naga surgawi bercakar 9 tampak saling melengkapi. Ada lapisan cahaya Buddha di belakang kepalanya, yang tampak suci dan damai. Naga surgawi bercakar 9 itu mengerutkan kening. Dia bisa merasakan tekanan dan bahaya yang mengerikan dari pihak lain. Saya mengaku kalah dalam pertempuran ini. Begitu naga surgawi bercakar 9 itu berbicara, dia berlari keluar dari gelanggang pertarungan. Para pembangkit tenaga listrik ras Buddha tidak menghentikan naga surgawi bercakar 9 dan membiarkannya menyerbu gelanggang pertarungan dengan lancar. Naga surgawi bercakar 9 itu telah kehabisan tenaga dalam 2 pertempuran sebelumnya. Ia hampir mencapai batasnya. Ia tahu betul bahwa meskipun ia memaksakan diri untuk bertarung, ia tidak akan mampu menguras habis tenaga lawannya. Sebaliknya, ia akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Oleh karena itu, ia hanya mengakui kekalahan. Aku akan melawan dia. Seorang pria dari tentara penghancur surga melangkah maju dan melangkah ke atas ring pertarungan. Ras manusia. Lu Ming bisa tahu sekilas bahwa orang ini adalah manusia murni. Orang ini tampak seperti berusia 30-an. Dia sangat muda, tetapi usianya yang sebenarnya mungkin tidak terlalu tua. Setelah munculnya kereta terbang, Tang Feng berfokus pada pembinaan generasi muda. Selama puluhan tahun bintang terakhir, pasukan penghancur langit telah menghasilkan banyak talenta baru yang kuat. Di antara mereka, ada banyak ahli manusia, dan orang ini adalah salah satunya. 9 bilah pembelah langit. Ahli manusia itu meraih udara dan membentuk bilah pedang dengan kekuatan surgawinya. Dia menebas ahli Buddha itu. Cahaya bilah pedang itu menerobos udara dengan momentum yang menggelegar. Pakar ras Buddha itu tidak panik. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan saat ia menggunakan telapak tangan raksasa sekte Buddha untuk melawan musuh. Keduanya bertukar ratusan gerakan dan berakhir seri. Setelah itu, para ahli baru dari tentara penghancur surga dan istana surgawi melangkah ke gelanggang pertempuran. Begitu saja, kedua belah pihak terus bertukar pukulan. Para ahli terus melangkah ke panggung pertempuran dan terus bertarung. Dan EBSP, mereka yang mampu melangkah ke panggung pertempuran semuanya adalah para jenius dengan kekuatan tempur yang kuat, dan kultivasi mereka semuanya telah ditekan ke tingkat pertama dewa-dewa. Akibatnya, hampir tidak ada seorang pun yang bisa menyapu mereka. Jika satu pihak menang, pihak lain akan segera memiliki ahli baru di panggung, tidak memberi pihak lain kesempatan sedikit pun untuk beristirahat dan memulihkan diri. Orang yang paling kuat hanya dapat memperoleh 3 kemenangan berturut-turut paling banyak sebelum dikalahkan karena kelelahan. Tentu saja, ini juga menjadi alasan mengapa beberapa pakar teratas dari kedua belah pihak belum memasuki arena. Misalnya, Lu Ming, Tang Jun, Si, dan lainnya. Di pihak Istana Surgawi, para ahli teratas tidak berpartisipasi. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan di bawah aturan kompetisi seperti itu. Jika mereka menang lebih dulu, mereka akan kelelahan karena pertarungan terus-menerus dari pihak lain. Oleh karena itu, semakin tinggi level ahlinya, semakin mereka harus ditinggalkan sampai akhir dan tampil sebagai yang terakhir untuk menentukan kemenangan sekaligus.
Rencana terbaik adalah membiarkan pihak yang lebih lemah maju dan menghabiskan kekuatan pihak lain. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu dan kedua belah pihak telah bertempur dalam lebih dari 100 pertempuran. Saat pertempuran berakhir, wajah-wajah tentara penghancur langit menjadi semakin serius. Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat merugikan mereka, sebab jumlah orang yang dapat mereka mainkan semakin berkurang. Meskipun tentara penghancur surga memiliki sekitar 4.500 guru surgawi, hanya 200 dari mereka yang mampu melangkah ke gelanggang pertempuran dan bertarung. Istana surgawi itu bahkan memiliki lebih banyak orang, sedikitnya 300 atau lebih. Pada tingkat ini, Lu Ming, Tang Jun, dan yang lainnya dari tentara penghancur langit harus bertarung sebelum para ahli teratas dari istana surgawi bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, Tang Jun, dan yang lainnya, mereka akan dikalahkan oleh pihak lain dalam pertarungan tim. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan para ahli teratas dari istana surgawi. Bila hal ini terus berlanjut, kekalahan tentara penghancur surga hampir bisa dipastikan. Namun, dia tidak punya pilihan selain terus berjuang. Di sisi istana surgawi, jelas bahwa mereka juga memikirkan hal ini. Mereka semua sangat santai dan memperlihatkan senyum santai. Pertempuran besar terus berlanjut. Setelah pertandingan demi pertandingan, jumlah orang dari tentara penghancur surga yang bisa bertarung menjadi semakin sedikit. 150, 130, 100, 80, 50. Pada akhirnya, tentara penghancur surga memperkirakan hanya tersisa kurang dari 20 orang yang bisa bertarung. Meskipun banyak orang dari istana surgawi telah dikalahkan setelah banyak pertempuran, mereka memperkirakan setidaknya ada 100 orang lagi dari istana surgawi yang dapat bertarung. Lagi pula, mereka semua adalah ahli. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau terus seperti ini, kita pasti kalah. Di pihak tentara penghancur surga, beberapa ahli berkumpul untuk berdiskusi. Lu Ming, Tang Jun, Si, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang ahli dari ras langit dan bumi. Bab 4690, memaksa ras kuasi abadi untuk mengambil tindakan. Ada terlalu banyak orang dari istana surgawi. Setidaknya ada 100 orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran, terutama Ye Qiuxian dan pemuda itu, Ye Buxiu. Mereka pasti kuat. Selain itu, ada juga 4 penguasa surga terkuat dari istana surgawi. Kata lelaki tua lainnya, dia berasal dari klan Moke dan juga seorang ahli top. Jika kita terus bertarung, kita pasti akan kalah. Mungkin kita bisa menggunakan pembantu lain untuk menghabiskan kekuatan istana surgawi. Pada saat ini, Tang Jun berbicara. Pembantu lainnya. Yang lainnya sedikit bingung. Tentara penghancur surga tidak memiliki pembantu lain. Benar sekali, itulah suku yang hampir abadi. Kata Tang Jun. Ras semi abadi berani membantu kita. Mereka berani melawan istana surgawi. Yang lainnya bahkan lebih bingung. Dari kejadian ini, kita dapat melihat bahwa suku semi-abadi jelas tidak berada di pihak yang sama dengan istana surgawi. Ketika mereka menyerang kita sebelumnya, mereka bahkan tidak melakukan apapun. Mereka bahkan membawa kepala tubuh Raja Manusia. Jelas, suku semi-abadi sangat ambisius dan ingin mengambil tubuh Raja Manusia untuk diri mereka sendiri. Kata Tang Jun. Tapi dari mana ras semi-abadi itu mendapatkan keberanian untuk melawan istana surgawi? Meskipun mereka selalu menjadi 10 besar, mereka tetap saja hanya 10 besar. Kata pakar klan Moke. Aku pernah mendengar ayahku mengatakan bahwa ras yang hampir abadi itu tidak sederhana. Kekuatan yang tersembunyi di balik mereka jelas berada di luar imajinasi semua orang. Mereka tidak menonjolkan diri dan mungkin punya rencana besar. Mereka mungkin tidak takut dengan istana surgawi. Kata Tang Jun. Apa? Lu Ming, Si, Lion, dan yang lainnya semuanya terkejut. Dalam benak mereka, ras semi-abadi hanyalah satu dari 10 ras teratas. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Tang Jun, ras semi-abadi benar-benar berani melawan istana surgawi secara langsung. Ras semi-abadi benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Namun, kekuatan Tang Feng tidak terduga dan dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui. Apa yang dia katakan seharusnya tidak salah. Tampaknya kompleksitas struktur alam semesta berada di luar imajinasi siapapun.
Apa yang harus kita lakukan agar ras semi-abadi itu bertindak? Si bertanya. Sederhana saja. Kita hanya perlu tidak mengirim siapapun untuk menyerang. Kata Tang Jun. Kau tidak akan mengirim siapapun. Si menunjukkan ekspresi bingung. Namun, Lu Ming dan yang lainnya sudah mengerti. Jika suku semi-abadi bertekad untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia, mereka tidak akan pernah membiarkan suku manusia surgawi mendapatkannya. Jika kita tidak mengirim orang ke atas, suku semi-abadi pasti tidak akan tinggal diam dan mengirim orang untuk menyerang. Lion menjelaskan. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk tidak mengirim siapapun untuk menyerang. Di arena pertarungan, ada seorang ahli manusia surgawi. Setelah mengalahkan salah satu anggota pasukan penghancur surga, ia siap menghadapi tantangan ahli berikutnya. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada seorang pun yang naik. Hah, orang-orang dari istana surgawi semuanya bingung. Mengapa orang-orang dari surga tidak menghancurkan army di panggung? Mungkinkah tidak ada orang lain yang bisa naik? Itu tidak benar. Lu Ming, Tang Jun, Si, dan para ahli tingkat atas lainnya belum naik. Mata Ye Wusheng berkedip saat dia melirik ras yang hampir abadi dan berpikir keras. Sang kultivator manusia surgawi di arena pertarungan sangat gembira dan segera pulih. Cepat sekali, 10 menit telah berlalu dan tak seorang pun dari pasukan penghancur surga telah naik. Jika tidak ada yang maju dalam waktu setengah jam, orang di ring pertarungan akan menjadi pemenang terakhir. Pada saat itu, sebuah kalimat muncul pada peti perunggu. Semua orang terkejut. Jika tidak seorang pun yang menantangnya selama setengah jam, pemenangnya akan berada di pihak yang berada di arena pertarungan. Apa yang terjadi? Mengapa pasukan penghancur surga belum datang ke sini? Sebaliknya, ras yang hampir abadi agak cemas. Rencana mereka semula adalah membiarkan istana surgawi dan tentara penghancur surga bertarung terlebih dahulu, dan ketika kedua belah pihak terluka parah, mereka akan membersihkan kekacauan dan dengan mudah mengambil tubuh Raja Manusia. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana mereka, tetapi sekarang, orang-orang dari tentara penghancur langit benar-benar bergerak. Lebih dari 10 menit telah berlalu. Jika tidak ada yang datang untuk menantangnya dalam 10 menit berikutnya, tubuh Raja Manusia itu akan menjadi milik suku manusia surgawi. Ini bukan hasil yang mereka inginkan. Oleh karena itu, banyak orang dari ras semi-abadi sangat tidak bahagia. Tuan Muda Changqiong, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya kepada pemuda yang memimpin ras semi-abadi. Tunggu sebentar lagi. Pemuda yang memimpin ras semi-abadi itu berkata. Namanya adalah Changqiong. Waktu berlalu. Tak lama kemudian, 10 menit berikutnya berlalu. Hanya tersisa 2 menit sebelum batas waktu 30 menit. Senyum di wajah orang-orang dari istana surgawi itu pun semakin lebar. Banyak orang di tentara penghancur surga mulai merasa cemas. Namun, Lu Ming, Tang Jun, Si, dan yang lainnya tetap tenang. Suku yang hampir abadi adalah yang paling gelisah. Sialan, kenapa pasukan penghancur surga tidak menyerang? Apa mereka tidak menginginkan tubuh Raja Manusia lagi? Jika terus seperti ini, jasad penguasa manusia itu akan jatuh ke tangan suku manusia surgawi. Beberapa orang dari ras semi-abadi berdiskusi dengan cemas, dan mereka sangat tidak senang dengan tentara penghancur langit. Mereka ingin memaksa kita untuk menyerang dan menyia-nyiakan kekuatan istana surgawi. Changqiong berkata dengan acuh tak acuh, wajahnya masih tenang. Mereka sedang bermimpi. Mereka punya rencana yang bagus. Salah satu orang dari ras semi-abadi berteriak dengan marah. Jadi, kita akan membiarkan jasad Raja Manusia itu jatuh ke tangan suku manusia surgawi. Orang yang satunya membalas dengan nada sarkastis. Orang sebelumnya tidak punya apapun untuk dikatakan. Tuan Muda Changqiong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada akhirnya, pandangan semua orang beralih ke langit. Tentu saja aku akan menyerang, kata Changqiong. Jika kita menyerang, bukankah kita akan membantu tentara penghancur surga? Kata yang lainnya, di antara ketiga kekuatan itu, kita dan pasukan penghancur surga adalah yang paling lemah. Pasukan penghancur surga tahu betul hal ini. Jika kita tidak bersatu, kita tidak akan bisa bersaing dengan istana surgawi. Jadi, kami ingin duduk santai dan menikmati keuntungan, tetapi pihak lain tidak sebodoh itu. Kami pasti akan mengambil tindakan, tetapi itu tidak masalah. Pada akhirnya,
saya akan melemparkan masalah ini kembali ke Angkatan Darat yang menghancurkan langit. Chang Qiong tertawa dan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Kalau begitu aku akan melakukannya. Seorang pria parubaya dari ras semi-abadi berkata. Kemudian, dia melangkah maju dan menaiki tangga menuju panggung pertempuran. Banyak kultivator suku manusia surgawi tercengang dan kemudian geram ketika para kultivator suku semi-abadi naik ke panggung. Apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin melawan suku manusia surgawi? Berani sekali kau, ras yang hampir abadi. Kau melawan atasanmu. Beberapa pembudidaya manusia surgawi berteriak. Akan tetapi, orang-orang dari ras semi-abadi hanya tertawa santai dan mengabaikannya. Anggota ras semi-abadi di panggung pertempuran langsung melancarkan serangan. Tanda merah di antara alis ahli ras semi-abadi itu bersinar, dan energi mengerikan menyebar. Itu sangat panas, berkali-kali lebih panas daripada pusat bintang. Setiap gerakannya mengandung suhu mengerikan yang tampaknya ingin menghancurkan segalanya. Sang pusat kekuatan suku manusia surgawi sama sekali tak berani gegabah, sebab kekuatan surgawi yang dimilikinya seolah-olah sudah hampir hancur oleh kekuatan membara lawannya. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan pihak lain. Kedua belah pihak saling bertukar ratusan jurus. Pada akhirnya, orang kuat dari suku manusia surgawi justru berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia dikalahkan oleh suku Semi Santo dan terlempar keluar dari arena pertempuran. Bab 4691 dilempar kembali. Suku semi-abadi telah mengalahkan pusat kekuatan suku manusia surgawi, yang membuat banyak pembudidaya suku manusia surgawi tampak sangat kesal. Di mata suku manusia surgawi, suku semi-abadi tidak berbeda dengan 10 suku teratas lainnya. Mereka semua adalah semut dan budak yang dapat mereka perintah sesuka hati. Namun kini, para budak berani melawan dan bahkan mengalahkan mereka. Hal ini sungguh tak tertahankan bagi mereka. Mereka memberontak. Mereka benar-benar memberontak. Ras yang hampir abadi ini mencoba memberontak. Mereka pantas mati 1000 kali. Mereka semua harus ditindas dan dieksekusi dengan 1000 luka. Menurutku, ras semi-abadi tidak perlu ada lagi. Setelah kita meninggalkan tempat ini, kita akan mengirim pasukan untuk menghancurkan ras semi-abadi. Banyak pembudidaya suku manusia surgawi menggeram dan menatap suku semi-abadi itu dengan mata dingin. Namun, orang-orang dari suku semi-abadi tampak tenang, seolah-olah mereka tidak takut dengan ancaman suku manusia surgawi. Cukup, Ye Buxiu mendengus dingin, dan para pembudidaya manusia surgawi menutup mulut mereka. Sepertinya ras semi-abadi kalian juga bertekad untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia. Ye Wusheng berkata dengan acuh tak acuh saat dia menatap pemuda yang memimpin ras semi-abadi, Chang Qiong. Harta karun seperti tubuh Raja Manusia tentu saja menggoda semua orang. Ras semi-abadi kita juga ingin mendapatkannya untuk penelitian dan melihat apa yang istimewa darinya. Chang Qiong berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, rasmu yang hampir abadi harus menanggung akibatnya. Suara Ye Unding berubah dingin. Kau tidak perlu mengancamku. Aku tahu betul latar belakang suku manusia surgawi. Kau bisa menakut-nakuti orang lain, tapi kau tidak bisa menakut-nakutiku. Chang Qiong tersenyum tipis. Cahaya dingin melintas di mata Ye Buxiu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berkata kepada para prajurit manusia surgawi, siapa yang naik? Aku akan membunuh dari ras semi-abadi itu. Seorang lelaki kekar dari suku manusia surgawi melangkah maju dan menaiki tangga, melangkah ke atas ring pertarungan. Banyak orang mengenalinya sebagai penguasa surgawi yang sangat kuat dari suku manusia surgawi. Meskipun dia tidak sekuat penguasa surgawi yang paling kuat dari suku manusia surgawi, dia tidak jauh dari mereka. Dan EBSCP, bahkan meskipun dia ditekan ke alam master surgawi tingkat pertama, dia masih sangat kuat. Dewa surga ini bernama Ye Chu Qinglong. Ledakan. Aura yang kuat meledak dari tubuh Ye Chu Qinglong. Dua jenis kekuatan surgawi tertinggi mengelilinginya, saling terkait, dan mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Dia melangkah maju dan menyerbu ke arah ahli ras semi-abadi itu bagaikan sambaran petir. Ekspresi ahli setengah abadi itu serius saat dia memfokuskan perhatiannya dan bertarung dengan Ye Chu Qinglong. Namun, jelas bahwa kekuatan tempur Ye Chu Qinglong lebih kuat, dan dia benar-benar menekan Ye Mo. Setelah hanya beberapa gerakan, ahli dari ras semi-abadi itu dibunuh oleh Ye Chu Qinglong. Darahnya mengotori panggung pertempuran, dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri.
Inilah akhir bagi mereka yang berani menyinggung suku manusia surgawi. Suara dingin Ye Chu Qinglong menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, wajah ras yang hampir abadi itu menjadi gelap. Sialan, aku memberikan wajah pada suku manusia surgawi, tapi mereka tak pernah puas. Kau benar-benar berpikir kami mudah diganggu. Rasku yang hampir abadi tidak menonjolkan diri. Jangan berpikir bahwa kami lemah. Aku harus membalas dendam untuk ini. Banyak orang dari ras semi-abadi yang marah. Seorang pria parubaya dari ras semi-abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas ke arena pertarungan dan bertarung dengan Ye Chu Qinglong. Harus dikatakan bahwa Ye Chu Qinglong benar-benar kuat. Membunuh ahli tingkat semi-abadi tadi tampaknya hanya menghabiskan sedikit energinya, tetapi kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Dia menekan pria kekar dari ras tingkat semi-abadi. Pada akhirnya, pria kekar dari ras semi-abadi itu terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas turun ke panggung pertempuran dan menyelamatkan hidupnya. Aku akan melakukannya. Orang lain dari ras semi-abadi melangkah ke atas panggung. Dia adalah seorang lelaki tua yang juga berada di puncak alam Master Surgawi. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia benar-benar mampu menyamai Ye Chu Qinglong. Kedua kubu bertarung sengit dengan ribuan jurus dan pada akhirnya karena kedua kubu sudah kehabisan tenaga, maka berakhir seri. Namun, suku semi-abadi dan suku manusia surgawi telah terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya. Kedua belah pihak terus mengirim para ahli ke arena, dan perang semakin memanas. Kadang-kadang, seseorang akan terbunuh. Dan EBSCP, meskipun ras semi-abadi hanya mengirim 300 orang, mereka semua adalah dewa penguasa tingkat ke-6 dan di atasnya, banyak dari mereka memiliki bakat yang kuat. Dan EBSCP, meskipun mereka telah ditekan ke alam Master Surgawi tingkat pertama, masih ada lebih dari 100 dari mereka yang dapat melangkah ke panggung pertempuran. Saat mereka terus bertarung dengan suku manusia surgawi, mereka telah menghabiskan banyak energi mereka. Semakin sedikit kultivator manusia surgawi yang bisa melangkah ke arena pertarungan. Tuan Muda Chang Qiong, kapan kita akan berhenti? Hanya ada selusin dari kita yang tersisa di arena pertarungan. Seorang tetua ras kuasi abadi bertanya pada Chang Qiong. Jangan terburu-buru, lanjutkan, kata Chang Qiong. Para ahli dari ras semi-abadi terus meningkat. Apa yang dilakukan ras-ras yang hampir abadi ini? Mereka gila. Apakah mereka ingin bertarung dengan kita dan menguntungkan pasukan penghancur surga? Beberapa pembudidaya manusia surgawi berteriak dengan marah. Namun, mereka tidak punya pilihan selain melawan. Jika tak seorang pun maju untuk bertarung, tubuh Raja Manusia akan diambil oleh ras yang hampir abadi. Begitu saja, ketika hanya ada beberapa orang yang tersisa dari suku semi-abadi, Chang Qiong akhirnya angkat bicara dan meminta suku semi-abadi untuk berhenti berperang. Di arena pertarungan ada seorang petarung hebat dari suku manusia surgawi. Dia berdiri di sana, menunggu yang lain untuk menantangnya. Namun seiring berjalannya waktu, tak seorang pun bertarung. Tampaknya ras semi-abadi ingin memaksa kita untuk bertarung. Kata singa, mereka juga sangat pintar. Sekarang tidak banyak orang di suku manusia surgawi yang bisa bertarung. Kami punya harapan, jadi kami pasti tidak akan menyerah dalam pertarungan memperebutkan tubuh Raja Manusia. Mereka yakin bahwa kami akan mengirim orang untuk bertarung. Kata Tang Jun, ini bukan rencana, tetapi rencana terbuka. Semua orang bisa dengan mudah menebaknya. Sebelumnya, pasukan penghancur surga tidak pernah mengirim siapapun ke atas karena kekuatan mereka yang tersisa jauh lebih rendah daripada kekuatan suku manusia surgawi. Bahkan jika mereka naik, mereka pasti akan gagal. Oleh karena itu, mereka memiliki keyakinan untuk tidak mengirim siapapun ke atas. Pada saat itu, suku semi-abadi memiliki kesempatan untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan suku manusia surgawi mendapatkannya. Oleh karena itu, jika tentara penghancur langit tidak mengirimkan seseorang, mereka pasti tidak akan bisa tinggal diam dan akan mengirimkan seseorang. Situasinya sekarang adalah kebalikan dari sebelumnya. Sekarang, hanya beberapa orang dari suku semi-abadi yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran, dan kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada suku manusia surgawi. Bahkan jika mereka semua pergi, mereka pasti tidak akan sebanding dengan suku manusia surgawi. Namun, masih ada lebih dari 20 orang di pasukan penghancur surga, dan mereka memiliki kesempatan untuk memenangkan kemenangan terakhir. Tentu saja,
mereka tidak bisa membiarkan suku manusia surgawi mendapatkan tubuh Raja Manusia. Oleh karena itu, mereka harus mengirim seseorang ke atas. Chang Qiong sudah menduga hal ini. Kalian, siapa yang akan menyerang? Lion memandangi sekitar 20 anggota tentara penghancur surga yang masih mampu bertarung. Aku akan melakukannya. Seorang ahli dari ras serangga seribu roh melangkah ke gelanggang pertarungan dan mulai melawan pembudidaya suku manusia surgawi. Hampir semua orang yang tersisa di kedua belah pihak adalah ahli tingkat atas dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Namun, kekuatan tempur mereka sangat dekat, dan tidak ada pihak yang dapat mengalahkan yang lain. Kedua belah pihak bertarung cukup lama sebelum ahli dari suku serangga seribu roh itu nyaris menang. Namun, dia sudah hampir kehabisan tenaga. Oleh karena itu, sebelum pembangkit tenaga listrik berikutnya dari suku manusia surgawi dapat naik ke panggung, ia mengambil inisiatif untuk mundur dari gelanggang pertarungan. Dia tahu betul bahwa kekuatannya hampir habis. Jika dia menunggu tuan lawan muncul, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari panggung pertempuran.